Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Gina. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat kan ya? Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita berdoa bersama-sama ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah bersepeda kan ya? Selain itu, kalian juga pasti pernah menaiki kendaraan bermotor dengan ayah, dengan mama. Nah, menurut kalian, aktivitas mana yang lebih menyehatkan antara bersepeda atau menaiki motor? Ya, betul. Bersepeda lebih menyehatkan ya anak-anak. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan juga lengan. Jika kita bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda, sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Jadi, kalian sekarang sudah tahu ya manfaat bersepeda itu untuk apa saja. Ternyata banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Maka dari itu, aktivitas yang lebih menyehatkan adalah bersepeda. Berikutnya, kita akan belajar tentang apa ya anak-anak? Pada pembelajaran tema 1, subtema 1, kalian sudah belajar mengenal ide pokok dan juga bagaimana cara mengembangkan ide pokok. Ide pokok adalah salah satu keterampilan membaca yang paling penting untuk dikuasai. Keterampilan lain yang harus dikuasai selain ide pokok adalah membuat kesimpulan, menemukan tujuan penulis, dan memahami kosakata dalam konteks bacaan. Ide pokok adalah bagian yang bisa ditemukan di mana saja di suatu paragraf. Terkadang, ide pokok bisa tersurat langsung, namun ada juga yang tersirat. Menentukan ide pokok adalah pemahaman dasar dalam ilmu bahasa dan penulisan. Ide pokok biasanya bisa dilihat dari kalimat utama. Letak kalimat utama bisa menentukan jenis suatu paragraf yang terbagi dalam paragraf induktif, deduktif, dan campuran. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ini dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Paragraf induktif merupakan kebalikan dari paragraf deduktif. Jenis paragraf ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Paragraf induktif dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik.
Paragraf campuran merupakan jenis paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Jenis paragraf ini dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok, diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama lagi. Nah, cara mencari ide pokok dalam paragraf ada 3 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi topik bacaan. Yang kedua yaitu merangkum bacaan. Yang ketiga yaitu cari kalimat utama dan terakhir. Maka kalian akan menemukan ide pokok dari suatu paragraf yang kalian baca. Bagaimana? Sudah paham belum tentang ide pokok dan cara mengembangkan ide pokok? Kalian latihan lagi di rumah ya. Banyak membaca bacaan dan juga belajar menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.